Penerbangan perdana yang membanggakan berubah menjadi peristiwa tragis ketika pesawat menabrak entitas tak kasat mata. Selamat datang di Sky Enigma. Jadi, pertama-tama, apa yang para penonton dan para pendengar pikirkan ketika mendengar kata Sukhoi? Tentu itu adalah salah satu produsen pesawat asal Rusia yang biasanya cenderung lebih banyak memproduksi tipe pesawat-pesawat militer. Betul. Kita tahu sendiri bahwa Indonesia ini kan hubungan diplomatisnya sangat baik ya Negara dengan sahabat. negara Rusia. Jadi Indonesia ini banyak membeli peralatan tempur dari Rusia seperti pesawat jet tempur Sukhoi. Dan ini banyak ditemui di lapangan udara Iswahyudi di Madiun. Begitu pula dengan tipe pesawat yang lain seperti F-16 juga ada di sana. Tetapi hari ini yang akan kita bahas, Sukhoi-nya ini adalah untuk pesawat komersil. Oh, wow. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Kita tahu sekarang bahwa di dunia ini produsen pesawat itu terjadi duopoli. Yaitu yang pertama oleh Airbus dan yang kedua oleh Boeing. Begitu. Nah, kalau kamu bagaimana? Pernah nggak naik pesawat yang di luar Airbus maupun Boeing? Kalau kita pikir-pikir ya, kamu pernah nggak naik di luar Airbus atau Boeing? Sampai sekarang nggak pernah. Aku juga sama. Ini bukti dari duopolinya Airbus dan Boeing ya. Saking kerasnya mereka menguasai market, itu kita di umur kita yang sekarang, di abad ke-21, kita nggak pernah naik pesawat di luar Airbus atau Boeing. Nah, itu berbeda dari mungkin 30 tahun lalu, 40 tahun lalu, di mana banyak sekali produsen pesawat di dunia ya. Hingga akhirnya jangan ngumpul ke dua produsen ini antara Boeing atau Airbus, dan produsen-produsen lainnya ya produsen kecil-kecilan yang produsen pesawat baling-baling atau produsen pesawat regional, private jet gitu. Oke, nah seperti itu kondisinya. Jadi terjadi duopoli dari dua produsen ini. Dan negara-negara yang menganut paham kiri ini mereka ingin mengalahkan duopoli itu, terutama dari negara China dan Rusia yang kita kenal sebagai negara tirai bambu dan tirai besi. Jadi mereka berusaha dengan apa? Menciptakan tipe pesawatnya sendiri. Rusia waktu itu ingin mengeluarkan Sukhoi Superjet 100 dan China ingin mengeluarkan Comac. Nah, kita lihat sendiri di foto bahwa Sukhoi Superjet 100 itu desain depannya itu ada maskernya seperti Airbus A350. Begitu pula yang punyanya Comac, bentuk depannya itu mirip-mirip seperti Boeing 787. Dan ini membuktikan mereka itu berusaha meniru satu sama lain teknologinya. Mereka memilih mana yang baik dan membuang kelemahan-kelemahannya itu. Bahkan yang aku lihat di Singapore Air Show tahun 2024, itu pertama kalinya aku melihat secara langsung Comac C919 dan juga Comac yang ARJ21. Itu pesawat-pesawat barunya dari Comac ya? Betul. Dan aku rasa dari luar tidak ada perbedaan yang signifikan antara pesawat Airbus maupun Boeing. Tapi yang kita belum tahu adalah kemampuannya dia seperti apa. Penerbangan yang akan kita bahas hari ini adalah Sukhoi Civil Aircraft dengan nomor penerbangan 36801. Nah, ini adalah nomor penerbangan yang tidak umum ya, apalagi di Indonesia. Kenapa? Karena ini adalah penerbangan perdananya. Oh, bukan rutin ya? Bukan. Dan secara khusus memang ditampilkan di Indonesia. Jadi agenda demonstrasinya ini dimulai dari Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Berangkat dari situ, berputar-putar, lalu kembali lagi ke bandara yang sama. Jadi ini tidak ada tujuan komersil, hanya untuk demonstrasi saja. Dan pada tanggal 9 Mei 2012, pesawat ini jatuh di Gunung Salak saat dalam penerbangan promosi yang bernama Welcome Asia. Jadi dia ini memperkenalkan pesawat ini ke benua-benua Asia itu, negara-negara di benua Asia. Dan peristiwa ini adalah kecelakaan fatal pertama yang melibatkan jenis pesawat Sukhoi Superjet 100-95.
Dan pada kejadian ini terdapat 37 penumpang dan 8 kru dengan total jumlah orang yang di pesawat adalah 45 orang. Nah, ketiga pilot yang ada di kru ini terdiri dari seorang kapten, kemudian ada first officer, dan juga ada flight navigator gitu. Dan penumpang yang ada dalam pesawat ini terdiri dari jurnalis dan juga personel Sukhoi, dan juga ada perwakilan dari maskapai-maskapai seperti Aviastar, Batavia Air, Pelita Air, dan Sriwijaya Air. Nah, ada yang menarik, yaitu adalah kapten. Ini merupakan mantan pilot tempur Angkatan Udara Rusia. Wah, disiplinnya tinggi. Disiplinnya tinggi sekali, dan juga mantan pilot penguji dan seorang kosmonot Rusia. Dan juga ada yang menarik lagi. Ya, apa? Ketika dia zaman jadi kosmonot, dia itu pernah terlibat di program yang namanya Buran. Oh, yang pesawat ulang-alik itu. Pesawat ulang-alik yang sangat besar, dan itu pesaingnya Space Shuttle yang Amerika Serikat. Dan bahkan kalau kita lihat dari desainnya, Buran ini lebih besar daripada Space Shuttle yang Amerika Serikat, dan juga lebih powerful begitu. Dan sayangnya pada saat itu sang kapten menjadi seorang pilot pada penerbangan naas ini. Nah, kronologi kejadian ini pada pukul 14 waktu setempat, pesawat lepas landas dari Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma di Jakarta untuk penerbangan demonstrasi kedua di hari itu. Dan pada pukul 14.26 waktu setempat, itu para pilot meminta izin untuk turun dari ketinggian 10.000 kaki ke 6.000 kaki. Jadi kita perlu mengetahui kenapa kok para pilot ini menerbangkan pesawat di ketinggian yang rendah, karena ini kan adalah penerbangan demonstrasi. Jadi auranya di dalam kabin itu sendiri tentunya santai, dan juga semuanya itu boleh berbincang-bincang secara bebas. Dan pada waktu itu mungkin karena untuk mendapatkan jarak pandang yang lebih baik, pilot menurunkan ke ketinggian 6.000 kaki. Dan petugas ATC mengizinkan permintaan tersebut. Nah, setelah sekitar 2 menit kemudian, para pilot ini melakukan manuver orbit atau manuver berputar-putar ya. Jadi manuver ini tentu saja untuk memberikan impresi yang bagus pada calon-calon user dari Sukhoi Superjet ini sendiri. Dan kemudian secara tiba-tiba pesawat ini hilang kontak di sekitar Gunung Salak di ketinggian 7.254 kaki. Nah, jujur ketika aku mendengar nama dari Gunung Salak ini, itu ada perasaan merinding juga. Karena Gunung Salak ini terkenal angker bagi warga-warga lokal. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya seringkali terjadi kecelakaan pesawat di daerah itu dan memakan korban jiwa. Oh iya, dulu pernah ada kecelakaan pesawat juga di situ. Pesawat kecil kalau tidak salah. Dan itu yang menyebabkan warga lokal di sekitar sana itu ketakutan ketika mendengar Gunung Salak dan mulai mengaitkan dengan unsur-unsur mistis. Karena kita tahu sendiri bahwa di Indonesia ini kan masih kental dengan kebudayaan dan juga tradisi masa lampau, sehingga banyak yang ketika waktu itu belum ada yang tahu jawabannya, penyebabnya karena apa, dan mulai dikaitkan ke mistis. Ya, apalagi karena ini bukan kejadian pertama di Gunung Salak. Jadi kalau kita secara logis, kita bisa tahu, oh ini mungkin karena awan dan pilot tidak tahu area, jadinya menabrak. Namun bagi mereka, ini berarti gunungnya meminta korban. Meminta tumbal. Bisa jadi seperti itu. Dan akhirnya, karena tidak ada kontak sama sekali dari pesawat, dan petugas mulai khawatir, akhirnya mereka menerjunkan tim untuk mencari pesawat tersebut. Dan tim tersebut akhirnya setelah pendakian yang luar biasa, pencarian yang luar biasa keras di pegunungan dan hutan-hutan, akhirnya mereka menemukan bahwa pesawat ini mengalami crash, menabrak, dan tidak ada yang selamat. Seluruh 45 orang penumpang dan kru, baik dari Sukhoi maupun dari calon-calon user Sukhoi Superjet ini sendiri, ditemukan tewas semua. Dan akhirnya ya terjadi sebuah tragedi yang luar biasa pada penerbangan perdana ini. Setelah kejadian tersebut, pihak investigator segera melakukan penyelidikan dari data-data yang mereka peroleh dari black box juga. Dan pada waktu itu ditemukan bahwa fitur EGPWS yang ada di dalam pesawat, yang biasa kita kenal sebagai Enhanced
Ground Proximity Warning System itu bekerja dengan normal. Ya. Mereka mengirimkan 1 kali peringatan audio berupa terrain ahead, pull up, yang menunjukkan bahwa pesawat itu harus segera naik ketinggian. Iya, naik. Dan juga ada pesan yang bertuliskan avoid terrain. Ini berarti pesawat harus segera belok ke kiri atau ke kanan untuk menghindari rintangan. Yeah. Jadi bisa kita ketahui bahwa sistem GPWS-nya ini sangat-sangat modern begitu dan bisa mendeteksi. Tetapi apa yang terjadi bahwa para pilot itu berasumsi fitur ini mengalami permasalahan dan dimatikan. Meskipun jarak pandangnya itu terbatas. Karena tertutup awan tebal kan, sehingga di luar itu tidak terlihat sekelilingnya, tetapi mereka berani mematikan EGPWS. Alasan mereka mematikan ini kita belum tahu ya. Kita belum tahu alasannya kenapa, tapi bisa jadi mungkin karena mereka merasa percaya diri, ya kan? Apalagi di daerah itu kan masih ini ya baru, jadi mereka mungkin menganggap bahwa database-nya belum update atau sebagainya. Dan mereka merasa mungkin daerah sana masih daerah yang datar-datar saja. Apalagi karena mereka sebetulnya kan tidak tahu terrain daerah segitu seperti apa. Apalagi mereka kan pilot-pilot dari Rusia. Sehingga boro-boro kenal daerah Indonesia. Daerah mereka saja sendiri mungkin jarang didatangi kan ya. Daerah Indonesia yang penuh dengan rintangan, bahaya sekali kalau dimatikan seperti itu. Dan ini menunjukkan kepercayaan diri yang berlebihan itu berbahaya. Betul. Apalagi ya mungkin mereka matikan karena terlalu berisik pesannya. Apalagi terlalu berisik ini mengganggu suasana kokpit yang santai. Dan akhirnya ya daripada berisik, matikan saja. Apalagi waktu itu di dalam kokpit ini terjadi dialog yang sifatnya non-operasional. Kita tahu tadi pesawat di ketinggian di bawahnya 10.000 kaki kan. Tetapi mereka terlibat dalam dialog non-operasi dengan salah satu penumpang. Karena pada waktu itu memang suasananya lagi santai, mereka ingin berdialog satu sama lain untuk mengetahui fitur-fitur dari pesawat ini. Tetapi malah mengganggu pekerjaan. Dan pasti sama sukainya diizinkan juga. Betul. Meskipun sebetulnya melanggar prosedur yang benar ya. Betul. Tapi karena mereka ingin marketing dengan baik, ya wes diizinkan aja. Dan para pilot pada waktu itu juga tidak memiliki peta yang tepat, sehingga perbekalan mereka sangat-sangat minim. Pihak bandara ini seharusnya menyediakan sistem peringatan ketinggian aman minimum. Sehingga pesawat kalau misalnya sudah sampai ke daerah-daerah yang di luar area-area yang aman, sudah di boundary, sudah ada pembatasnya itu, diberikan peringatan supaya tidak terjadi peristiwa seperti ini. Apalagi pesawat ini bergeraknya itu keluar dari area yang seharusnya, sehingga pihak ATC juga ketika itu juga luput, karena pihak ATC membiarkan begitu saja keluar dari daerah seharusnya, dan juga akhirnya setelah keluar masuk ke area pegunungan dan menabrak. Dan seharusnya petugas ATC ketika itu tidak membiarkan begitu saja. Pihak ATC harusnya mengawasi, dan mungkin karena ketika itu lagi sibuk-sibuknya, mereka lupa bahwa ada maskapai yang seharusnya tidak dibiarkan berkeliaran begitu saja. Ya, karena waktu itu rush hour-nya penerbangan. Iya, karena masih lumayan hari jam kerja gitu ya. Sehingga akhirnya ya dibiarkan dan akhirnya menabrak gunung. Seharusnya petugas ATC ini membagi pekerjaannya supaya tidak ada yang membiarkan begitu saja. Jadi kalau misalnya yang satu sedang sibuk, ada yang bisa menggantikan, dan begitu juga sebaliknya. Dan yang terakhir adalah seharusnya para pilot menerapkan sterile cockpit rule, di mana di bawah ketinggian 10.000 kaki itu tidak ada pembicaraan yang non operasional. Harus fokus menerbangkan pesawat. Karena di bawah 10.000 kaki, ya sebetulnya kalau kita bilang terrain itu bisa sampai 30.000 kaki seperti Gunung Everest ya. Namun secara general di bawah 10.000 kaki itu area yang cenderung dekat dengan darat, sehingga pesawat ini harus diterbangkan dengan fokus, dan pembicaraan-pembicaraannya ini harus terkait dengan operasional begitu. Dan kalau pembicaraan non operasional boleh dilakukan pada saat pesawat sudah landing ya maksudnya, sudah landing, atau ketika pesawat sedang cruising di atas, itu boleh. Karena cenderung santai, meskipun tidak dianjurkan ya. Yang kami anjurkan dan kami sudah lakukan biasanya adalah kalau kita ingin berbincang-bincang dengan pilot,
Yang pertama adalah apa? Menunggu pesawat sudah di darat. Menunggu pesawat sudah di darat dan ketika para penumpang udah disembarkasi. Dan jangan lupa juga kita harus izin Betul. ke cabin crew dulu, dan kemudian cabin crew menanyakan apakah cockpit crew ini mengizinkan. Kalau cockpit crew mengizinkan, ya udah kita bisa melakukan cockpit visit dan berbincang-bincang dengan mereka. Namun yang harus kita ingat, jangan mengganggu pekerjaan mereka. Betul. Karena fokus mereka bukanlah berbincang-bincang dengan kita, fokus mereka adalah melayani kita dalam penerbangan. Berarti menerbangkan pesawatnya itu sendiri. Terima kasih kita ucapkan kepada para penonton dan pendengar yang telah setia sampai hari ini untuk mendukung kami di channel Sky Enigma. Kita juga telah membuat berbagai macam video dari berbagai belahan dunia, dan hampir semuanya sudah kita bahas kecuali di Afrika. Dan nanti akan kita bahas di episode berikutnya yang lebih misterius dan lebih menarik. Dan jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara follow atau subscribe, kemudian memberikan like, komentar mengenai episode-episode yang perlu kita bahas berikutnya, kemudian juga share kami di seluruh media sosial, baik itu di YouTube, Spotify, Instagram, maupun TikTok. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.